PRFM pendengar, dan kita masih membahas tentang strategi Pemkot Bandung atasi kemacetan di kawasan Gede Bage. Tadi sudah beberapa hal disampaikan oleh Pak Ema, termasuk juga dari Kang Koswara ini kan minta solusinya membuka exit tol kilometer 149. Tadi Pak Ema sudah menyampaikan ya, itu memang wewenangnya ada di pusat. Kemudian secara teknis juga ada hal yang harus diperbaiki begitu ya Pak ya. Nah ini dari Kang Yanyan. Ini Kang Yanyan tadi sudah menyampaikan, saya tidak mengerti di Bandung ini kondisinya macet, ditambah jalan pun banyak yang tidak mulus, jelas konsekuensinya jalan melambat. Tapi ironisnya, kok malah di mana-mana banyak dipasang polisi tidur. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya? Iya, kalau polisi tidur di jalan raya rasanya tidak mungkin. Betul. Ya. Mungkin yang hadir itu di perumahan-perumahan. Ya, itu kan biasanya bagian daripada apa yang menjadi kesepakatan. Bagaimana masyarakat di sana ingin mereduksi terhadap potensi kecelakaan, ya untuk keamanan mereka juga. Walaupun itu juga kan ada aturan main. Betul. Ya, kami pernah beberapa kali menyelesaikan persoalan potensi konflik akibat ada orang yang ego memaksakan membuat polisi tidur tidak atas dasar kesepakatan, ya kita bongkar. Ya, atau membuat portal sendiri. Mohon maaf saya tidak menyebutkan lokasi di mana. Kita pernah menyelesaikan itu karena memang itu juga ada aturan main, tidak boleh sekehendak sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau di jalan raya saya pikir tidak ada di Kota Bandung ya. Kalau orang sengaja membuat atau pemerintah membuat seperti itu tidak mungkin rasanya. Baik. Jadi memang itu hanya di jalan-jalan kompleks, atas, gitu ya. Mungkin kategori jalan tikus barangkali gitu ya, kurang lebih kalau istilah masyarakat Maya. Kemudian dari Kang Dani, Assalamualaikum Pak Sekda, Jalan Astana Anyar dari Tegalega sampai Cibadak ini apakah ada rencana direlokasi untuk PKL-nya? Sebab di situ teh macet pisan padahal jalannya besar. Nah ini barangkali ada informasi. Jalan mana tadi? Astana Anyar dari Tegalega sampai Cibadak. Tegalega ke Cibadak ya. Mungkin yang mau itu ya, yang mau ke wilayah Astana Anyar ya. Ini sebetulnya sudah ada upaya lokal dari kecamatan di sana. Walaupun itu dulu dimintakan 1 hari bebas dari PKL ya. Nah, tapi bagaimanapun juga memang di Bandung kan ada Perda nomor 4 2011 tentang penataan dan pemilihan PKL. Kalau di sana memang itu masuk zona kuning, aktivitas ekonomi tidak bisa kita salahkan. Tetapi dengan catatan ada pengaturan aspek waktu. Orang jualannya pukul 5 sampai dengan pukul 10 malam. Jadi bukan malahan dari pagi sampai sore bahkan nyambung ke malam hari. Nah ini barangkali yang harus kita terus ingatkan. Seperti pasar tumpah itu tidak dilarang. Ya, kalau itu ada di zona kuning, seperti di Jalan Sudirman misalnya. Tapi kan sekarang mereka masih melakukan pelanggaran. Dagangnya masih sampai pukul 8. Bahkan ada yang nekat sampai pukul 8:30. Nah ini yang akan terus kita edukasi ya, kita ingatkan ya supaya mereka aktivitas itu pukul 6 pagi sudah selesai. Karena aturannya seperti itu. Karena kita dan semua masyarakat juga kan harusnya bekerja itu kan on the track sesuai dengan regulasi, dengan aturan. Tapi kalau zona merah pasti kita tertibkan. Karena zona merah tidak untuk dinegosiasikan. Tetapi zona merah adalah penertiban. Artinya itu ruang yang tidak boleh ada aktivitas kegiatan PKL seperti itu. Ya, seperti orang memaksakan nanti di Jalan Sukajadi ya. Nah itu kan zona merah. Tapi kan memang kita pun tidak ingin lah apa yang kita lakukan juga nanti berpotensi ada konflik dan lain sebagainya. Kita masih mencari formula terbaik seperti apa. Tapi intinya itu harus direlokasi. Tidak bisa kita bertahan kemudian ditata di zona merah gimana? Zona merah itu zona yang memang tidak boleh, gitu kan? Kalau dulu kan dikenal Bandung ini ada 7 ruas jalan yang benar-benar harus bebas dari PKL. 7 lokasi itu kan Asia Afrika, di Braga, kemudian Jalan Dewi Sartika, Kepatihan, dan itu sampai sekarang kita semaksimal mungkin kita pertahankan karena kita lebih mementingkan aspek kepentingan masyarakat yang jauh lebih banyak. Ya, kan di Bandung tadi tersampaikan di pembukaan awal kalau siang hari bisa 5 juta, malam hari bisa 3 juta, kan dan lain sebagainya. Kita kan lebih mementingkan warga masyarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Karena kalau sudah berbicara hak yang lebih besar juga kan punya hak. Ingin lancar, ingin tertib, ya ingin bersih dan sebagainya. Nah, tolong ini semua bisa saling memahami ya, tidak dalam posisi memaksakan kehendak seolah-olah satu dan kelompok tertentu yang paling benar, dan tidak seperti itu. Baik.
Nah ini kembali tentang banyaknya tempat wisata ikonik di kawasan Gede Bage ya, yang kemudian menarik animo masyarakat untuk berkunjung, baik yang warga Kota Bandung atau bahkan yang dari luar begitu. Nah ketika datang yang dari luar ini kan seringkali menggunakan mobil besar Pak, bus begitu ya. Nah ini kan tentu sangat berdampak keberadaan bis-bis yang banyak masuk ke Gede Bage. Nah apakah memang ada perlakuan misalnya rencana nih khusus untuk mendorong penggunaan shuttle bus misalnya, atau mungkin pembatasan bis besar yang hendak masuk ke Gede Bage, apakah itu masuk dalam list rencana? Jujur saja itu kalau shuttle bus untuk khusus di sana belum ada di dalam kebijakan saat ini di pemerintah kota ya. Tetapi kita yang paling realistis dan yang sedang berprogres itu mobil-mobil besar itu nanti masuknya tidak ke ke Rancanumpang ya, tetapi masuknya adalah ke Gede Bage Selatan. Tapi nanti begitu melintas rel kereta itu tidak ke kanan, tapi mereka masuknya ke kiri. Nah ini yang sedang kita progres. Dimana di sana ada melintasi sungai apa tuh saya lupa ya. Nah itu yang kita sedang dorong pihak BPWS untuk segera mengeluarkan rekomendasi. Karena begitu itu bisa diakses, saya yakin kendaraan-kendaraan besar bisa diakomodir di jalan yang tadi saya katakan. Secara fisik jalan ini kan sudah cukup memadai ya. Tinggal persoalannya adalah jembatan Bailey-nya ini. Ya, yang harus segera diselesaikan juga ya, supaya bisa menampung atau menahan beban tonase dari kendaraan besar itu. Dan itu nanti bisa langsung masuk di area parkir Masjid Al-Jabar yang di belakang. Itu kan sebetulnya sudah disiapkan. Cuma selama ini kan masuknya harus dari Cimincrang. Nah, Cimincrang itu jangankan bis ya. Kalau mobil Kijang aja udah berat gitu kan, apalagi bis. Bis menurut saya sangat tidak layak lah untuk bisa masuk ke Cimincrang atau ke Rancanumpang gitu ya. Baik, ini saya bacakan kembali dari Kang Sahrul. Assalamualaikum Pak Ema. Saya Sahrul di Permata Biru Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Walaupun saya warga kabupaten, saya lahir dan masih banyak beraktivitas di kota, termasuk kerja di daerah Geger Kalong. Nah ini paling untuk kemacetan saya setuju apa yang tadi disampaikan. Jangka pendek adalah rekayasa lalu lintas, dan jangka panjang yaitu persiapan tol 149 dan 151. Itu saya berharap cepat diatasi. Paling selain itu juga ada permasalahan lain. Dan ini kadang lampu jalanan Pak, PJU yang perlu dibenahi, apalagi bypass. Nah ini mungkin ada solusinya seperti ya, ini sedang jadi prioritas kita. Seperti kemarin ada persoalan atau masukan dari masyarakat gelapnya jalan rumah sakit. Tadi pagi begitu saya sedang berkeliling di beberapa ruas atau wilayah kota ya, satu hari kan tidak mungkin juga ya. Tadi saya lebih banyak di wilayah Bandung Tengah, Utara, sedikit ke barat dan ke selatan. Ke timurnya nggak keburu karena keburu panggilan untuk sholat Jumat ya. Nah tapi persoalan di jalan rumah sakit ini sudah saya cek ke Disub dan Kabid yang menangani Pak Panji, informasinya jalan rumah sakit sudah dipasang PJU. Nah jadi saya tinggal ngecek saja apakah betul nanti di malam hari kalau saya melintas di sana itu sudah ada penerangan yang cukup proporsional. Seperti dulu di belakang ITB Jalan Taman Sari kan gelap juga. Nah sekarang ini kan sudah dipasang ya. Dan memang yang namanya program Bandung Caang ini kan terus berprogres. Nah saya betul di Jalan Soekarno-Hatta itu ini masih jadi persoalan. Insya Allah nanti kita dorong itu menjadi prioritas supaya kalau orang menggunakan atau melakukan perjalanan di malam hari itu kondisinya benar-benar cukup proporsional, mendapatkan pencahayaan yang proporsional. Karena kita juga sering rewas ya kalau bahasa Sunda. Menggunakan di sana tiba-tiba ada orang nyebrang, terus pakai baju hidung kan celaka. Ya. Saya juga sering terkagetkan lah ya. Nah, terima kasih lah kita kembali diingatkan, dan ini sudah menjadi prioritas kita untuk segera difasilitasi untuk penerangan di lokasi tersebut. Baik. Kemudian kali ini ke Kang Gun-Gun nih. Kang ikut bertanya ke Pak Sekda. Saya sangat mengapresiasi langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Gede Bage. Namun itu semua adalah langkah jangka pendek dan situasional. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Sekda, bagaimana perencanaan
infrastruktur jalan di wilayah Gede Bage menurut RDTR-nya untuk mengatasi kemacetan wilayah ini dalam jangka panjang. Bukan pembukaan akses tol ya Pak, kan itu kewenangan pusat katanya. Ini gimana RDTR-nya? Ya, bagaimanapun juga kita kan menjadi bagian daripada apa istilahnya konsep dan strategi yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah provinsi ya. Dulu sudah ada yang namanya program BUT Air ya, Bandung Intra Ultra Toll Road. Nah, itu yang menghubungkan antara Gede Bage sampai ke Pasteur. Ya, itu seingat saya masih di eranya Pak Dada Rosada ya. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang ini kan tidak berprogres. Nah, walaupun itu memang proyek pusat, ya daya dukung saya dengar dulu itu dari JICA atau apa ya. Nah, kita sudah 2 kali sebetulnya rapat. Kemarin akan berprogres, tapi Allah mentakdirkan lain, datang COVID kan. Nah, akhirnya itu tertahan lagi. Jadi nanti dari gerbang tol Pasteur itu kan orang sudah tidak lagi melintasi intersection Surya Sumantri. Tapi di atasnya sudah langsung connect jalan layang, langsung nyambung kepada jembatan layang Paspati, ya. Nah, kemudian dari sana turun di Gasibu seperti sekarang kan. Nah, nanti di depan Dinas Pertanian itu naik lagi menuju ujung Berung, belok ke menuju ke jalan rumah sakit, melintas kalau nggak salah di belakang apa di sana ada institusi militer kan ya, di sana Jipur kalau nggak salah ya. Nah, akan melintas ke sana dan itu akan menggabungkan jalan ya, mempercepat lah ya, mempercepat bagaimana arus dari timur menuju ke barat. Nah, nanti kan ada ram-ram yang sudah disiapkan di mana untuk melakukan proses orang turun dan lain sebagainya ya. Nah, jadi tapi kan kembali lagi ini kan kebijakan ada di sana, karena kalau pemerintah kota melakukan itu kita tidak memiliki kemampuan dari sisi finansial. Ya, nah jadi kalau yang di Gede Bage itu yang sedang kita dorong itu adalah pelebaran jalan Gede Bage Selatan. Nah, jalan ini kan milik provinsi. Nah, kita sudah berkali-kali mengirimkan surat kepada pemerintah provinsi itu untuk menjadi atensi dan prioritas. Karena kalau jalan itu dilebarkan, saya punya keyakinan banyak membantu lah. Untuk bisa membantu mengurai kemacetan di sana. Karena kalau dengan lebar jalan kan ruang untuk kendaraan bergerak itu kan akan jauh lebih bagus ya. Dan itu bisa langsung nyambung ke wilayah selatannya yang nanti nyambung dengan Ciwastra ya. Nah, walaupun memang jalan Ciwastra pun kan sekarang sudah berat ya. Di sana pun kan mobil macet, kasihan juga ya, kita bukan tidak memikirkan ya. Seperti tadi lah, saya mohon maaf ya agak sedikit bergeser. Tadi kami ke wilayah Cibaduyut, macet juga. Ya. Nah, saya tadi berpikir, apa mungkin ya kita membuat FS dulu untuk membuat semacam flyover yang menghubungkan dari TVRI Cibaduyut itu sampai ke Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Kemudian kemarin yang sudah mau hampir jadi flyover yang di depan Uninus. Ya, melintasi dua lahan tidak sebidang ya atau intersection. Nanti menyeberang ke sana ke Jalan Ibrahim Aji, ya, kemudian juga terus melewati Jalan Buah Batu, kemudian turun nanti di depan orang mau ke komplek Batu Nunggal. Nah, itu sudah hampir jadi. Ya, ternyata dengan COVID semuanya berantakan. Nah, ini sedang kita refresh lagi kepada pemerintah pusat agar itu segera dihadirkan. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah ya ada tambahan flyover yang di Jalan Abdurrahman Saleh di Nurtanio. Ya, ini sedang berproses. Ya, kemudian yang di Jalan Ciroyom saya pikir bulan Juni sudah selesai. Kemarin kita lihat di sana ya. Dan mudah-mudahan itu yang membantulah untuk beberapa titik yang saat ini menjadi persoalan kemacetan di Kota Bandung. Baik. Nah, ini masih terkait dengan kemacetan yang terjadi di kawasan Gede Bage begitu ya, dan hubungannya dengan aspirasi dan masukan dari warga nih Pak. Sejauh ini mungkin sudah ada dialog begitu dengan warga seputaran Gede Bage begitu. Apa yang menjadi masukan dari warga, kemudian adakah rencana masukan itu kemudian diterapkan dalam kebijakan? Yang paling yang paling realistis nanti di lapangan akan segera hadir itu adalah yang akses ke Sumarekon yang ada di
apa itu di sungai itu apa akses 5 disebutnya akses 5 yang tadi saya katakan. Peran BPWS ini strategis. Segera keluarkan rekomendasi supaya jalan yang sekarang ini sudah ada di lahannya Sumarekon nyambung kepada jalan Gede Bage Selatan. Itu yang akan membantu lah, membantu akses di saat warga masyarakat ingin datang ke kawasan dimaksud. Bisa ke GBLA yang paling dekatnya ke Masjid Al-Jabar, dan juga bisa masuk ke ikon terbarukan, yaitu adanya mall di Sumarekon. Nah ini kalau tadi ya beberapa kali disampaikan untuk dari BPWS rekomendasi ya Pak. Nah itu apakah ada komitmen misalnya dari BPWS kira-kira kapan itu bisa keluar sehingga bisa dilanjutkan prosesnya? Kita bersurat, kita berkomunikasi, itu saja. Tentunya intensitas yang harus kita tingkatkan. Ya, seharusnya ini tidak pakai lama, seharusnya. Karena kebutuhan sudah mendesak. Betul. Tapi kalau kita berbicara pelebaran jalan, ini tidak mudah, ya. Uangnya juga fantastis saya dengar. Ya, apakah pemerintah provinsi juga berkecukupan atau tidak dengan kemampuan keuangan seperti itu? Walaupun itu adalah kebutuhan. Ya. Jadi antara kahoyong dengan fakta teh banyak teh nyambung. Ya. Tapi alternatif untuk bisa memecahkannya sudah ada gitu ya. Seperti tadi ya, KM 149 kita dorong, walaupun aspek teknisnya kan mungkin pemerintah pusat yang harus segera. Kemudian KM 151 mudah-mudahan ini yang paling segera akan segera bisa dilaksanakan ya. Baik. Kemudian kemacetan di Gede Bage juga seringkali diakibatkan oleh banjir ya Pak. Masih terjadi juga banjir. Ada langkah yang akan dilakukan untuk antisipasi? Ya, kita sangat memahami itu dan saya kebetulan pernah on the spot ke sana ya. Tahun ini insya Allah, dan itu sudah aman di APBD kita, karena kita pun waktu pembahasan kita benar-benar menyampaikan fakta lapangan lah ya. Alhamdulillah Dewan yang terhormat melalui Bangar sangat mendukung. Nah, nanti kita akan ditambah lagi ada yang namanya sumur resapan. Itu nanti di Sungai Cinambo itu ternyata kan volume yang paling besar itu derasnya Sungai Cinambo tuh, yang di sepanjang jalan rumah sakit. Nanti kita belokkan supaya air ini tertampung di kolam retensi. Mungkin ada titik 6 kolam retensi yang di bawah jaringan sutet itu. Mungkin best practice yang sudah berhasil itu sekarang seperti yang di daerah metro di Margahayu, ya, yang kemarin sudah dilihat oleh Pak Wali Kota, itu memang sudah selesai, walaupun memang belum optimal untuk menyelesaikan semua, tapi itu cukup signifikan lah, menekan genangan air di sana. Nah ini juga sama, nanti dimasukkan ke kolam retensi di sana, ya. Tapi kan ini perlu proses ya, mulai dari DED-nya sampai kepada proses lelang. Nah ini masyarakat mohon bersabar, karena proses harus dilalui. Kalau tidak malahan kita yang terkena persoalan. Kemudian yang kedua itu ada di daerah Pakemitan ya, air yang sekarang ini tidak bisa melintas masuk ke Jalan Cinambo, kita belokkan ke jalur yang semestinya ada di sana. Nah kemarin Pak Camat Cinambo dengan Pak Lurah di sana kan sudah berbicara dengan masyarakatnya. Kebetulan waktu saya sosialisasi mengenai masalah perilaku terbarukan pengelolaan sampah, saya juga berbicara dengan masyarakat Cinambo dan saya sampaikan alhamdulillah mereka mendukung untuk bisa segera itu dilaksanakan, sehingga nanti genangan-genangan banjir yang ada di sana itu akan jauh berkurang. Ya, ini belum dulu selesai bahwa semuanya tuntas. Nah, kemudian nanti air yang dari Pasar Induk Gede Bage, kemarin kita dapatkan bahwa itu ternyata tidak ada saluran yang menuju kepada kolam retensi yang sudah ada. Makanya tahun ini oleh kita drainasenya diperbaiki ya, dan itu air nanti tidak ke jalan, tetapi kita belokkan harus masuk ke kolam retensi yang ada di sana. Dan juga memang di sini kan harus juga ada perbaikan untuk saluran air yang di intersection itu Jalan Gede Bage, Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rumah Sakit. Ya. Nah, itu fakta sekarang kita menggunakan pompa air yang sudah ada di sana. Ya, supaya air yang bergenang ini cepat bisa didorong masuk ke saluran-saluran sungai yang sudah ada, tidak lagi berkumpul di jalan ya, yang akhirnya menimbulkan genangan air kan. Kalau sudah ada genangan air, apalagi namanya banjir, kalau saya mah ngomong di sana banjir
Ya. bukan Cilencang banjir itu mah ya. Nah itu dengan ketinggian sekian pasti itu mengganggu kepada arus kelancaran lalu lintas ya. Ya kita akui seperti itu. Nah ini sedang kita coba perbaiki. Nanti volume air berkurang, mudah-mudahan kalaupun ada hujan besar, mudah-mudahan tidak seperti apa yang masih jadi persoalan saat ini. Oke, baik, ini apa yang baru saja dijelaskan oleh Pak Ema mungkin menjawab juga pertanyaan dari Kang Syahrul ya, Pak. Perkembangan pembenahan banjir Gede Bage bagaimana? Kebayang kalau banjir datang berbarengan dengan Persib, Aljabar, Sumarekon. Yakin kena cari istighfar ya wargi Gede Bage. Ya tadi ya rencananya seperti apa sih yang disampaikan? Kemudian ini dari Bang Jack nih, arus lalu lintas padat macet di Gede Bage Selatan. Itu selain volume kendaraan yang melambung begitu ya, khususnya di waktu weekend, di long weekend juga. Ini kalau ada kereta api lewat ini jadi melambat juga, kan ada memang perlintasan sebidang ya, itu yang juga menjadi. Ya kalau kereta makan tetap itu ya? Kan jalur ada di sana, gitu kan ya, tidak mungkin lah itu menjadi sesuatu yang misalnya bergeser, nggak mungkin lah itu kan. Nah tinggal bagaimana seperti yang tadi saya katakan lah ya, jangka pendek ini segera bisa terrealisasi, jangka menengah juga harus diprogres. Mana yang dimaksud jangka menengah? Yang tadi misalnya pelebaran jalan Gede Bage Selatan. Ada poin-poin yang sudah mendukung untuk bisa merealisasikan apa? Masyarakatnya sudah setuju. Garansinya saya hasil rapat dari Pak Camat Gede Bage. Bahwa masyarakat itu sudah menyadari bahwa ini pun harus menjadi bagian, ada daya dukung dari masyarakat. Kalau masyarakatnya misalnya punten ya tidak mendukung, tidak mau lahan saya untuk dibebaskan, ini mah semua udah siap kok. Saya dapat laporan dari Pak Camat ya. Tapi persoalannya malahan di kita, duitnya gitu ya. Masyarakat mah tersareh gitu udah siap gitu kan. Nah, uang ini yang tentunya ya mudah-mudahan lah Allah nanti mudahkan ya. Masyarakat sudah siap, uangnya ada, segera kita lebarkan. Tapi sekali lagi itu kewenangan provinsinya, bukan kewenangan pemerintah kota, karena status jalan Gede Bage Selatan itu jalan provinsi, bukan jalan kota Bandung. Baik. Kemudian ada satu lagi nih dari Kang Yusuf, usul Pak Sekda agar ke stasiun Tegaluar disediakan akses langsung dari jalan tol, bisa berupa jalur drop on drop off area dari arah tol Cileunyi sekitar kilometer 149 secara posisi stasiun pas di samping jalur tol. Nah ini juga disediakan. Ya itu kan tol, gitu lintas dua kabupaten kota, Pak Gubernur lah itu ya. Ya. Kewenangannya di Pak Gubernur ya. Pak Gubernur lah mengkoordinasikan kabupaten kota itu kan Pak Gubernur ya. Oke, baik. Dari sebentar ini ada apresiasi dulu dari Papa Heza. Bagus Pak Ema ini responsif, sing sehat terus Pak. Amin. Papa Heza. Sekarang lagi kurang sehat. Nah itu dia. Dari tadi dari sebentar. Oh ini sudah terjawab tadi ya dari Eza Himovic, Pak. Jalan Soekarno Hatta punya banyak PJU-nya punten. PJU-nya banyak yang mati jadi gelap. Gimana? Ini sudah di prioritas kita. Prioritas ya, gitu ya. Baik, kita jeda dulu.